Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin hadirat jamaah Masjid Bismillahirrahmanirrahim yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati, senantiasa diberkahi, senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Insyaallah hari ini kita sudah berada pada tanggal 25 Sya'ban, ya, 25 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 4 hari akan berakhir bulan Sya'ban ini menurut perhitungan hisab kalau mengikuti pedoman dari maklumat Muhammadiyah, atau yang kemungkinan besar yang diputuskan oleh pemerintah itu akan berakhir 5 hari lagi karena Sya'ban akan digenapkan karena posisi bulan atau hilal pada tanggal 29 Sya'ban itu kemungkinan besar belum bisa diobservasi atau belum bisa dirukyah, sehingga dikenakan harinya 30 Sya'ban. Sehingga kalau Muhammadiyah memulai puasa tanggal 11 Maret, maka umat Islam dan juga pemerintah akan memutuskan berpuasa pada hari Selasa 12 Maret. Tapi itu semua tidak mengurangi khidmat kita, tidak mengurangi rasa syukur kita, walaupun ada perbedaan memulai hari ibadah puasa pada tahun ini, tidak akan mengurangi kekhusyuan kita, persiapan kita, kesiapan mental kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Tarhib itu berasal dari kata rahaba yurahib, artinya melapangkan jiwa, melapangkan dada. Al-ardu rahbah itu artinya tanah yang lapang, ya. Kemudian al-baitur rahib itu artinya rumah yang lapang. As-sadrul rahib itu artinya dada yang lapang. Maka ketika kita mengatakan marhaban ya Ramadan, bukan semata-mata kita artikan welcome Ramadan, ya. Tapi juga harus dimaknai sebagai apa? Kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu dengan kelapangan, dengan jiwa yang lapang, dengan hati yang lapang, ya. Karena Ramadan ini membawa banyak kebaikan, ya. Selebar apapun hati yang kita siapkan, sehebat apapun upaya-upaya jiwa yang kita siapkan itu tidak akan mencukupi, ya. Tidak akan bisa menampung seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Ibarat kalau kita punya talang, ya, air hujan di musim hujan, ada hujan level biasa, sedang, atau
ya. Kita punya talang, kita punya wadah untuk ya, menampung air hujan. Seberapa besar Anda punya wadah ya, untuk menampung air hujan? Kalau nampungnya cuma ember sedang, yang isinya cuma berapa? 30 liter, ya itu akan kebanjiran, artinya akan luber, ya, tidak bisa menampung semua isi air hujan. Kalau kita punya penampungannya, kapasitasnya lebih besar dari itu, ya kita akan mendapatkan lebih besar daripada itu. Ya. Demikian pula ketika kita menerima kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan, maka kita harus siapkan jiwa yang lapang, hati yang lapang untuk kita bisa semaksimal mungkin menampung kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Makanya doa menyambut datangnya bulan Ramadan itu apa? Ya, Assalamualaikum. Tahu banyak. Doa menyambut datangnya bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya apabila Rasulullah melihat datangnya atau terlihatnya hilal bulan Ramadan yang menandakan esok hari itu adalah tanggal 1 Ramadan, malamnya tarawih dan paginya sahur kita berpuasa. Jika Nabi melihat hilal Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Apa doanya? Allahumma, ayo baca. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ada riwayat juga yang menyatakan, mungkin ini saya tidak tahu ada perbedaan cetakan atau perbedaan redaksi ya. Ini yang masyhur itu al-amni wal iman. Tapi yang ada juga di dalam ensiklopedi beberapa kitab hadis yang menyatakan bahwa al-amni itu redaksinya lain, yaitu al-yumni ya. Jadi bacanya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, ala kulli hal, apapun perbedaan ini hadis sahih. Ya, datang oleh Imam Tirmidzi, meskipun tidak ada dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Bukan berarti kitab hadis lain di luar Sahih Bukhari Muslim, seperti misalnya kitab-kitab Sunan, ya, bukan berarti derajatnya kurang sahih. Ada yang sahih, ya, sama dengan Bukhari Muslim, ya. Ada juga yang hasan, ada juga yang lemah. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini dari Talhah bin Ubaidillah ini derajatnya sahih. Ya Allah, tampakkanlah bulan Ramadan itu kepada kami, ini artinya bil yumni, dengan kebaikan, wal iman, dengan keimanan, wassalamati, dan keselamatan, wal islam, juga dengan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhan siapa? Punya itu siapa? Bulan. Hilal itu yang muncul. Jadi Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan, hilal bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan apa? Bahwa Nabi SAW mengharapkan kebaikan-kebaikan dari bulan suci Ramadan. Ya. Kalau hati kita sempit, itu gak bisa menampung kebaikan Ramadan yang begitu luar biasa sebenarnya. Maka hati kita harus kita siapkan, kita buka selebar-lebarnya jiwa kita, ya. Untuk apa? Untuk bisa menampung kebajikan-kebajikan yang ada di bulan suci Ramadan. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, ada satu hadis yang mengatakan begini, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri adbir. Wahai orang-orang
yang menginginkan kebaikan, sini datanglah. Ayo berlomba-lomba kamu di dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiya syarri albir. Wahai orang yang menginginkan keburukan di bulan Ramadan ini, minggir. Ya, jangan dekat-dekat bulan Ramadan. Karena antara kebaikan dan keburukan itu tidak bisa menyatu seperti halnya minyak dan air. Ya. Maka kebaikan itu begitu berlimpah di bulan suci Ramadan ini. Ya. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat kita orang-orang yang berpuasa ini, dimasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ini derajat yang paling tinggi. Makanya seruan perintah untuk kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan ini itu diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini semua itu orang beriman. Karena tanpa keimanan gak mungkin orang bisa berpuasa dengan benar. Ya, mungkin aja kalau puasa sekedar puasa, ya, sekedar menggugurkan kewajiban bisa, tapi rasa-rasanya berat. Ya, orang sekedar menggugurkan kewajiban itu biasanya apa? Berat. Ya, artinya dongkol, bahkan itu lebih kepada apa? Menyiksa diri sendiri. Ya, kalau dia niatnya bukan karena Allah, niatnya misalnya karena untuk apa? Melangsingkan ada. Ya, salah satu treatment untuk apa? Diet, ya kan? Langsing, ya, supaya mempercantik tubuh, memperhatikan tubuhnya, puasa. Tapi itu menyakitkan diri. Kenapa? Karena gak ada niatnya karena Allah. Capek dia, ya, letih, lesu, gak ada nilai tambahnya. Ya, makanya kalau kita berpuasa itu niatnya yang pertama adalah karena Allah SWT. Niat untuk kesehatan, iya, memang betul. Ada ungkapan sumu tasimu, puasalah kamu kamu akan sehat. Tapi niat kesehatan itu bukan nomor satu. Ya, itu bonus dari Allah. Ya. Niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan lillahi, bukan di kesehatan, bukan di kecantikan, ya, bukan di diet, ya, bukan di ngobatin penyakit diabetes, ya. Enggak, ya. Beda Pak. Puasa kita, kalau kita mau ambil darah, ya kan, ya, atau puasa kita mau nurunin tensi darah, itu beda. Kalau puasa yang dianjurkan dokter, ya, sebelum ambil darah, sebelum tes ini tes itu puasa kesehatan namanya, ya. Itu puasanya nggak lama, paling berapa jam, ya, nggak makan sebelum diambil darahnya. Setelah itu boleh makan, ya. Tapi puasa Ramadan ini ada aturannya, ada SOP-nya, langsung dari Allah Ta'ala, ya. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. SOP-nya ada jelas semua di sini. Terutama di surat Al-Baqarah kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, SOP puasa Ramadan itu di 187. Ya, ketika Allah menyatakan uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum wa libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum wa taba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Di malam itu Allah menyatakan apa? Boleh kalian halal menyentuh, menggauli istri kalian. Ya, itu apa? Siangnya nggak boleh. Ya, siangnya haram meskipun itu istri kamu yang halal. Ya, sah. Nggak boleh digauli, nggak boleh ada hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu apa? Wakulu wasyrabu. Boleh silakan malam kamu makan minum, tapi ingat
Ya, jangan sampai makan dan minum kita berlebihan. Ya, kita harus mengendalikan diri. Apa kata Buya Hamka, ciri orang bertakwa itu kalau dia makan minumnya setelah dia berbuka puasa itu dia kendalikan. Ya, jangan kita ya, puasa Ramadan tapi ya setelah kita azan maghrib berkumandang itu syahwatnya kita lepas ya, tanpa kendali, liar ya, semua makanan ya dimakan semuanya ya, semua minuman diminum. Makanya hati-hati ya, banyak orang puasa mestinya dia tambah sehat justru malah sakit. Kenapa? Gulanya nambah ya kan, karbonya nambah gitu, olahraganya jangan gitu. Nah ini harus seimbang tadi, seimbang. Nanti jangan salah di puasa. Oh Pak Ustadz ini gara-gara puasa Ramadan ya, bukan salah puasa, ente yang salah. Pola makannya cuma mindahin jam. Ya. Makan pagi sarapan biasa jam 7 ke 8 dipindahin ke depan. Ya. Makan siang sama makan malam digabung. Habis maghrib ini cuma pindahin jam makan doang, nggak boleh. Lalu kemudian akan sebebas-bebasnya, ya, sebanyak-banyaknya mengkonsumsi makanan, enggak. Itu bukan ciri orang yang bertakwa dalam puasa kita terima. Maka itu kita harus sadar, sesadar-sadarnya kita harus berhati-hati ya, bahwa puasa ini adalah panggilan keimanan. Ya, panggilan keimanan bagaimana? Ya, sebab puasa ini menuntut kita untuk pengorbanan diri. Apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, meninggalkan kebiasaan harian kita, meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini latihan, ada waktunya. Ya, kita di karantina sebulan penuh, massal. Ini ibadah kolosal, ibadah global. Umat Islam kita pengennya sih seluruh dunia ini mulai halal. Ya, kalau ada bisa terwujud kalender hijriah global, ya itu bagus. Kita bisa memulai ibadah-ibadah berjamaah kolektif umat Islam ini dimulai pada hari yang sama meskipun beda jamnya. Ya kan, gitu. Kita mulai puasa itu semuanya jamnya sama. Karena apa? Karena permukaan bumi ini garis lintangnya berbeda-beda, ya. Posisi utara, selatannya, timur, baratnya berbeda-beda. Jadi pasti beda jam itu. Cuma kita pengennya kita mulainya harinya hari sama, tanggalnya sama. Gitu. Misalnya sepakati, ya kriterianya bagaimana? Ya, kita mulai 1 Ramadan misalnya, pada 11 malam sama semua negeri Islam, seluruh dunia Islam, baik dari timur sampai ke barat, itu semuanya mulai di hari tanggal yang sama, meskipun jamnya berbeda. Kita pengennya begitu. Jangan sampai ya mulainya berbeda, nanti Idul Fitri juga berbeda. Yang ribet lagi Pak, kalau di negara-negara barat, ya, negara-negara yang sistemnya lebih atas, ya, umat Islam sudah mengajukan bagaimana hari raya Idul Fitri Idul Adha ini bisa jadi hari libur mereka. Ya, hari nasional kalau nggak bisa hari libur nasional, ya minimal bisa mereka cuti untuk bisa merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, cuma masalahnya ini pengalaman ini nggak di Australia, nggak di Jepang, nggak di Amerika, nggak di Eropa, ya. Pengalaman saudara kita umat Islam di sana di negara-negara itu ini mengajukan cuti hari raya Idul Fitri adanya kebingungan, ya. Kenapa? Ya, ada yang harus menunggu ru'yatul hilal. Nggak bisa begitu. Orang mengajuin cuti nggak bisa, harus tanggalnya pasti. Nggak bisa mendapat mengajuin cuti 1 hari sebelumnya atau sore besok mau lebaran baru ngajuin cuti, itu nggak bisa. Itu negara barat kan begitu. Nah jadi harus sepakat ini mekanismenya seperti apa? Harus bisa diprediksi, ya, harus bisa memudahkan bagi umat Islam, terutama yang minoritas Muslim. Kalau kita sih yang mayoritas Muslim nggak masalah, ya. Karena apa? Karena kita negara mayoritas Muslim, kita pasti libur Idul Fitri, libur nasional. Kemudian pemerintah sudah memberikan patokan apa cuti bersama dari 1-2 hari sebelumnya sampai di 4 atau 5 hari setelahnya, kan gitu.
Tapi kalau di dalam sana nggak bisa, nggak punya keleluasaan gitu. Ya. Jadi harus firm. Harinya hari apa, kamu minta cuti bersamanya hari apa, dan itu hanya satu hari, nggak bisa 2 hari 3 hari. Gitu. Karena itu berkaitan dengan hari kerja, kecuali apa namanya hari Idul Fitri itu bertepatan dengan hari weekend, ya Sabtu atau Minggu. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, itulah pengorbanan ini sangat penting, ya. Pengorbanan diri. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah, supaya apa? Kita terlatih, memiliki kekuatan jiwa, kekuatan mental untuk apa? Bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini latihan kita, semakin kita memaafkan diri, memperkuat diri. Ya, kenapa? Karena kalau di hari-hari di luar bulan Ramadan yang dilakukan kan yang halal saja. Ya, kalau yang halal boleh silakan. Ya, tapi di bulan Ramadan ada 2 tambahan, ada plusnya. Yang haram harus ditinggalkan, plus yang halal juga ditinggalkan di siang hari di bulan suci Ramadan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan puasa ini? Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah sesuai dengan bertakwa. Nah, bertakwa ini artinya apa? Menjaga diri kita dari segala mara bahaya. Itu arti asli. Ya, makna kata takwa adalah menjaga diri dari bahaya. Apa bahayanya? Bahaya yang bisa merugikan kita di dunia dan di akhirat. Ya, itu semua masuk dalam kategori takwa. Misalnya kita dilarang oleh Allah untuk berzina. Kenapa? Karena zina itu ada patolognya. Ya, bahayanya buat kita di dunia dan di akhirat. Bahaya di dunia, ya bercampur aduknya nasab. Ya, dan jelas siapa bapaknya, siapa bapaknya jelas. Ya, itu nggak boleh. Dan ada cerita di Kolombia, ya. Ada perempuan umur baru 39 tahun, tapi anaknya itu 20. Tiap kali zina, beranak. Jadi kagak jelas namanya. 20 diasuh. Dan gak ada yang mengaku ini anak saya gitu, gak ada yang mengaku. Ini luar biasa. Jadi manusia itu kok bisa seperti itu? Berhubungan seks dengan siapa saja, nanti lahir anaknya nggak jelas kemana bapaknya. Nah, Islam tuh nggak begitu. Anak lahir ke dunia itu harus dalam ikatan perkawinan yang besar. Manfaatnya besar, luar biasa, dan itu membebani negara, membebani si ibunya. Karena anak yang lahir di luar nikah itu, ya, bintinya siapa? Bukan bin bapak kandung biologis itu pemilihan, ya, putra dari ibunya. Nah, ini tanggung jawab sosialnya berat. Negara harus menjadi apa? Menjadi tanggung jawab, ya, berikan nafkah dan sebagainya. Itu campur aduk nasab. Belum lagi nanti kalau muncul banyak penyakit lain di beberapa pasangan. Kalau lahir, itu masalah di dunia. Maka itu kita bertakwa, jauhi perzinahan, dampaknya di akhirat, ya tentu akan lebih besar lagi sisa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua apa yang dilarang Allah itu adalah kita harus jauhi. Kenapa? Karena memiliki resiko bahaya baik kita yang kita tanggung di dunia, apalagi nanti kita tanggung di akhirat. Ya, itu bukan takwa. Nah, orang yang beribadah puasa ini dan melatih dirinya untuk terbiasa menjauhi larangan-larangan Allah, terbiasa mencintai, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ya, disebutkan di dalam ayat-ayat tentang puasa ini, pentingnya kita mengisi bulan Ramadan ini dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah syariatkan ibadah puasa, wajibkan puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Terus kenapa bulan Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan wajibnya kita puasa?
Kenapa nggak ke bulan lain? Kenapa nggak ke bulan Muharram? Kenapa nggak ke bulan Rabiul Awal? Kenapa nggak ke bulan Rajab misalnya? Kenapa nggak ke bulan Jumadil Awal? Jadi Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan wajibnya umat Islam sedunia berpuasa. Itu karena Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran dari Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ketika ayat pertama menyatakan wajibkan kamu berpuasa. Kemudian ayat 184-nya, ayat yang kedua mengatakan kapan puasanya? Ya ma'adulah, hari-hari tertentu saja akan berbilang sesudah sesungguhnya. Ya, sesudah kan agak banyak dibandingkan setahun. Ya, satu bulan diminta Allah untuk kita puasa sesudah penuh, itu nggak banyak. Ya, kapan hari-harinya sesudah itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kita diwajibkan ibadah puasa itu pada bulan turunnya Al-Quran pertama kali. Subhanallah. Artinya apa? Kita puasa ini adalah untuk memuliakan Al-Quran, memuliakan turunnya Al-Quran, memuliakan petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat turunnya Al-Quran, maka Allah wajibkan kita berpuasa di bulan turunnya Al-Quran. Terus begitu aja? Enggak. Syukur nikmat kita terhadap turunnya Al-Quran itu, ya, dengan ibadah puasa di bulan itu juga harus dengan cara bagaimana kita mensyukuri nikmat itu, yaitu dengan kita memperbanyak tilawatil Quran. Makanya Pak Ulama dulu mengajarkan kita agar kita perbanyak khatamul Quran, khatamul Quran. Ya, Nabi SAW mencontohkan setiap hari beliau bertemu dengan Jibril setiap malam untuk tadarus Al-Quran, ya, memperbaiki bacaannya, mengoreksi bacaannya, dan karena itulah baginda Rasulullah SAW sangat rajin bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena setiap hari, ya, berjumpa dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan, dibimbing bacaannya, dikoreksi bacaan-bacaan. Jadi Ramadan tanpa baca Quran itu tidak ada nilai tambahnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar puasa, ya. Jadi catat baik-baik teman-teman semua, puasa Ramadan harus kita diiringi dengan apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa antara satu kali dalam sebulan. Bagaimana caranya? Ya, setiap habis sholat fardu baca Qurannya 2 lembar. Insya 5 kali sholat fardu berarti dapat 10 lembar. 10 lembar sudah dapat 1 juz. Insya Allah. Kalau mau satu kali. Kalau mau 2 kali Pak Ustaz, bagaimana rumusnya? Tinggal tambah 2 kali lipat. Ya, jadi tiap habis sholat fardu itu 4 lembar. Ya, 5 kalau 1 kali 5 jadi berapa? 20 lembar. 20 lembar itu 2 juz. 2 juz 1 hari, ya, berarti 15 hari itu sudah khatam Quran. Kalau sebulan dapat 2 kali khatam Quran. Insya Allah. Demikian seterusnya. Kalau mau 3 kali itu seterusnya. Ya, kita nggak usah sampai 20. Ya, bisa sekali aja itu syukur. Insya Allah. Kalau dulu para sahabat itu mengajarkan kepada murid-muridnya agar punya wirid Quran. Wirid Quran, khatam Quran dalam 1 minggu, 1 pekan, 7 hari beres. Ya, itu sahabat. Ya, bagaimana rumusnya kalau sahabat Nabi itu dicatat oleh para ulama? Kan teori rumusnya apa? Fahmi syawqin. Faham mulai dari surat Al-Fatihah hari pertama sampai hari sisa. Mim hari kedua mulai dari surat Al-Maidah sampai apa? Surat Yunus. Sebelum surat Yunus atau apa ya? Nah, hari ketiga mulai ya, fa, mim, ya itu surat Yunus. Yunus ya. Surat Yunus sampai surat An-Nahl. Ya, kemudian ba
di Syawqit bab itu surat Bani Israil juz 15 ya. Shin Asy-Syu'ara hari kelima mulainya bacanya. Waw itu surat As-Saffat waw ya. Kemudian Qaf itu surat Qaf sampai surat An-Nas. Jadi itu rumusnya gampang ya buat ngingetin ya. Jadi nanti kalau mau hantar Quran dalam satu minggu coba ya kan kita jangan stuck ya. Tahun lalu satu kali gitu kan yang naik cobalah naik level 2 kali, cobalah naik level 3 kali. Nah coba nih kalau pengen sebulan 4 kali ada 4 minggu ya kan 7 harinya itu ada bagi 1 mulai surat Al-Fatihah, 2 nanti surat Al-Fatihah mulai bacanya, yang ketiga di surat Yunus, yang keempat surat Bani Israil atau Al-Isra, kemudian surat Asy-Syu'ara hari kelima, hari ke-6 surat As-Saffat, kemudian hari ke-7 surat Qaf sampai selesai surat An-Nas. Insyaallah. Saya kira itu yang harus saya sampaikan. Tambahan sekali lagi, ya satu hal yang nanti kita ada doa. Berbanyak doa yang bulan suci Insyaallah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah as-shalihin hatta yudhir. Doanya orang yang berpuasa sepanjang hari dia berpuasa sampai dia berbuka. Itu doanya doa mustajab. Makanya ada ayat idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu billahi. Itu doa. Maka biasakan berdoa di bulan Ramadan yang baik-baik. Doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita, doakan istri kita, ya. Doakan saudara-saudara kita kaum muslimat, ya, bagi yang berjasa, kami lama, nanti obatir, alhamdulillah. Ya, kita akan terus sehat, akan diberikan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bulan Ramadan perbanyak sedekah. Insyaallah. Jadi spend uang kita perbanyak untuk sedekah. Kita tak ada makan siang bersama, ya. Biasanya sama teman, restoran aku, restoran ini, restoran aku, ya. Nggak ada. Nah itu uang yang kita simpan, kita dapat dalam sedekah harian. Insyaallah. Ya, kira itu pesan agar kita dapat ya persiapkan diri bekal untuk menghadapi di urusan sholat. Mudah-mudahan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kebal, semakin besar ya, dari bekal buat kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW bersabda dan sesuai mengatakan farhatun inda tafrihi wa farhatun inda al-farahi. Orang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.